ada kucing terbakar dari leher ke bawah. Itu maaf, kucing peliharaan atau Bukan. tidak ada kucing peliharaan? Saya berpikir. Saat itu juga ada kucing terbakar. Iya, karena kita turunkan kita kubur. Ini benar kan Mbak? Benar. Maaf ya. Pasti cerita ini juga bisa ke beberapa orang dan ada yang percaya, ada yang tidak kan ya? Iya. Anggap saya nggak percaya. Iya. Terus apalagi? Saya Ini yang salut dari Bu Supriyati adalah kesadaran apa yang telah dilakukan itu ternyata menyalahi aturan Allah ya Ustaz. Iya, betul. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah cukup Ibu. Ya mudah-mudahan mimpi-mimpi yang mengganggu itu ya Bu ya. Tidak terasa lagi ya Bu ya. Ibu. Ibu ya udah deh. Ibu datang. Sekarang pulang udah aja. Tapi Ustaz, mimpi-mimpi itu tuh supaya kita bisa membedakan antara mimpi yang benar hanya mimpi bunga tidur saja atau dengan mimpi yang ada maksud-maksudnya atau ada gangguan, itu bedainnya gimana Ustaz? Ya sebenarnya bisa aja beda, cuma memang kalau saya ngakuin saya bukan ahli mimpi jadi nggak tahu ya. Cuma tahu kalau mimpi itu diulang biasanya ini ada maknanya. Cuma kita nggak bisa ngertiin gitu loh ceritanya. Jadi kayak umpamanya kebanjiran umpamanya. Biasanya itu ini orang Jawa loh ya. Ini bukan saya ini ramalan ya. Menurut ceritanya. Kalau orang Jawa itu para rimbun. ya kayak gitu. Jadi biasanya kesusahan itu terus menerus kayak gitu umpamanya. Jadi kalau umpamanya disuapin itu sebenarnya sedikit demi sedikit itu sebenarnya rezeki itu ada seperti itu. Ada tapi sedikit demi sedikit gitu. Oh gitu. Maknanya itu bisa gitu. dikira-kira Bisa saja. dikira-kira aja. Tapi nggak bisa langsung dipercaya banget. Nggak itu bisa. jadi musyrik. Nggak bisa. Apalagi jadi sugesti-sugesti yang negatif itu. Iya. Bahaya sekali justru. Nggak bisa. Ya, tapi mengenai tadi makan sesuatu untuk susuk itu baru benar jelas-jelas musyrik. Ya, dan kesadaran bahwa membaca beberapa ayat-ayat surat dalam Al-Quran tapi di malam-malam tertentu dengan diniatkan tidak hanya karena Allah, itu juga perlu diluruskan lagi. Ya diluruskan ya, mulai ini ya kita baca Quran niatnya lillahi ta'ala aja cukup sudah. Ada banyak ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah yang sudah mengetahui hal seperti itu ya. Silakan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mbak? Nama saya Fitri. Fitri, dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Kenapa Mbak Fitri? Keluhan saya pusing. Pusing? Itu hampir 11 tahun. 11 tahun? Pusing, kepala sakit sekali? Sakit sebelah kiri. Sebelah kiri saja? Sebelah kiri saja. Kalau datang sakit, saya tidak bisa bangun. Saking sakitnya? Saking sakitnya. Oke, selama 11 tahun itu. Iya. Hari ini sedang sakit juga kah atau tidak? Tidak, saya mungkin kontak, saya gemeteran. Gemeteran, oke. Leher saya ada benjolan, itu sudah 7 tahun. Benjolan sebelah kiri kanan? Kanan kiri atas. Kanan kiri ada benjolan? Kanan kiri bawah. Oke. Itu 7 tahun. 7 tahun. Begitu nambah 4 tahun, 4 tahunan ada lagi. Sempat hilang benjolannya? Dia tidak hilang, dia tidak membesar, segitu-gitu aja. Terus 4 tahun itu ada lagi maksudnya? Tambah benjolannya maksudnya? Tambah lagi benjolannya. Oke. Sakit di perut saya seperti ada besi. Besi? Besi. Itu nggak bisa bangun kalau lagi datang. Jadi kaku keras gitu kaku di bagian keras, dalam? Sakit. Saya sakit sebelah dada sebelah kiri. Kiri lagi? Kiri. Itu rasanya sesak. Bahkan masuk IGD sudah 2 kali. Nah, berbicara IGD dan juga berarti tim kedokteran sudah mengetahui kondisi ini. Sudah. Mengenai pusingnya kenapa katanya? Saya migrain. Migrain. Tapi berkepanjangan bertahun-tahun itu ya? Iya, saya sudah CT scan sampai 3 kali itu tidak ada penyakitnya. Mengenai yang ada sakit di tenggorokan itu apa? Amandel atau apa? Menurut atau ada medis itu struma. Tapi memang pernyataan dokter itu nggak membuat saya yakin.
Jadi saya ya selain ke dokter juga saya ikhtiar. Akhirnya, Iya, ikhtiar. Karena sudah capek, gampang kesurupan juga. oh suka kembang kesurupan juga? Saya suka merasakan kehadiran-kehadiran yang nggak bisa dilihat. Sebentar, merasakan atau sampai level melihat? Kalau mau masuk ke badan saya, rasanya seperti ini, gemeter. Oh, oh. Iya, kalau mau masuk seperti ini. Oke, Mbak sini bareng siapa? Saya sama adik saya. Adiknya boleh maju juga sekalian, adiknya. Ayo sini, ada mikrofon buat adiknya sekalian. Ya, Mbak ambil. Oke. Sekarang yang dirasakan dampingin saja dulu ya. Yang dirasakan sekarang gemeter. Biasanya kalau udah gemeter ini mau kesurupan, biasanya. Biasanya, cuman kalau misal hati saya tetap istighfar, enggak. Bisa mengontrol juga berarti ya. Iya, Nah biasanya gemeter gini, kesurupan itu di kondisi-kondisi seperti apa Mbak? Saya sering ngikutin Pak Ustadz Danu di acara. Begitu saya ikut doa, itu langsung konteks Bereaksi. semuanya. Oke. Iya, Nah ini ketika ada acara ini, sebelum-sebelumnya sudah kesurupan juga. sudah. Biasanya kesurupannya kalau apa Mbak? Kalau datang paket khusus buat saya. Paket khusus? Maksudnya? Ya paket khusus yang mungkin orang tidak mengharapkan datang ke rumah saya. Maksudnya? Ya Teluh. Sudah banyak. bukan banyak lagi, hampir tiap hari. Sebentar. Kalau teluh, kalau disebut paket khusus, kalau paket ada sampai berarti ada yang pengirim. Iya. Iya, Siapa? saya nggak mau sujud. Karena kalau semakin saya berburuk sangka, penyakit saya semakin sakit. Jadi saya ikhlaskan. Oke. Saya lapangkan semua. Hal-hal aneh apa saja yang pernah terjadi? Sebelum saya nyampe sini, saya itu ditelepon dari pihak MNC. Saya kemasukan binatang 3 hari ini ya. Masukan binatang dari kuping. Saya tarik itu bentuknya kayak cacing. Begitu saya lempar, saya cari. Nggak ada barang bangkainya itu nggak ada. Oke, itu Terus- yang terdekat nih. Iya. Terus? Terus yang kedua, kebetulan saya lagi ngejalanin puasa nyaur utang. Karena kemarin saya sakit ambruk yang masuk IGD 2 kali itu sampai 14 hari. Saya pulang, itu lemari keluar darah Kak Ivan untuk yang Sebentar. kedua kali. Lemari keluar darah. Di Keluar. bagian apanya? Luar pintu Lemari gitu. kayu. Iya, lemari kayu yang pertama itu lemari di kamar papa saya. Lemari yang kedua lemari mama saya di daerah deket dapur. Jadi lemari kadang-kadang ada yang kacanya, ada yang enggak. Ini lemari kayu. Kayu sama- Tiba-tiba keluar darah di Keluar. bagian pintunya. Keluar pintu. Netes gitu. Iya. Darah bisa dipegang, darah Darah. segar. Coba. Aku yang megang di siapa yang nemuin? Yakin darah bukan tinta atau getah? Bukan. Jadi waktu itu posisinya kan aku lagi Lebih dekat lagi Mbak. aku lagi mau ke kamar. Terus tiba-tiba, "Mah, ini kok ada darah? Darahnya itu banyak banget." Bener-bener darah, baunya kayak kayak darah menstruasi. Terus nggak lama setelah dekat kejadian itu uang hilang. Uang orang tua hilang. Bahkan saya pun juga ngalamin kehilangan uang. Sering ada yang hilang uang. Iya. Betul. Jumlahnya cukup besar atau Sangat besar. Hampir puluhan. puluhan juta. Iya. Hilang begitu saja. Begitu aja. Begitu Walau-walau saja. nggak tahu juga. Tapi kalau dibilang ada maling atau enggak sih, alhamdulillah nggak ada. Oke. Keluar darah di lemari. Tidak Iya. hanya satu. Jaraknya dari lemari satu ke lemari lain tuh berbeda berapa lama waktunya? Jadi ini kamar, posisi kamar Ya, bukan jarak tempat, jarak waktunya saat yang sama. beda bulan. Jadi setelah kejadian itu Desember, terus baru yang kemarin baru aja 2 hari sebelum kesini. Sebentar, Desember kemarin 2018. Iya. Terus kejadian berikutnya 2 hari, 2 hari kemarin. Kemarin sebelum kesini. Sekarang kan Jumat berarti Rabu, Selasa Iya, Rabu. Iya. Darah lagi. Darah Darah lagi, tapi lagi. di lemari mama saya. Dan itu uang hilang lagi. Jadi setiap Jadi- uang hilang udah berapa kali itu? Sering banget. Tapi yang terdekat itu ini setelah darah. Pasti pokoknya darah terus kehilangan uang. Bahkan saya sering berapa kali dilemparin gelas di dapur. Jadi
Ya percaya nggak percaya, tapi waktu lebaran pun mama pun juga dilemparin kue. Jadi kue lebaran itu dari dapur sampai ke kamar sholat udah berantakan kayak kapal pecah. Siapa yang berantakin? Walau Nggak malam ada nggak ada yang orang. tahu. Sebentar, ada yang lemparin gelas. Gelas, jadi lagi apa? Banyak lagi. aku lagi- Sorry, namanya siapa Mbak? Febri, Feby. Feby lagi ngapain? aku lagi nyeduh teh. Terus Nyeduh teh. Malam, siang, sore? posisi sore mau maghrib. Sore mau maghrib. Nyeduh teh sendiri. Sendiri, terus tiba-tiba ini kan aku di meja makan. Nah ini pas wastafel sama tempat cuci piring tiba-tiba gumprang dan itu sering banget dan pecah. Pecah beneran, bukan sekedar jatuh kayak Dia kesenggol. terbang sendiri gitu. Aku nggak lihat terbang atau enggaknya, tapi posisi itu udah pecah belah gelasnya. Tikus. Nggak ada. Maaf ya, saya berusaha realistis nih. Iya, iya. Oke. Saya pun juga mikirnya seperti itu, tapi kenapa kalau memang itu binatang semuanya seperti apa ya, teratur gitu kayak setiap berdarah gelas terus uang hilang kayak gitu. Oke. Yang lainnya? Kita pernah ya dapat paket khusus itu di atas genteng meledak seperti bom. Dar. Ustaz pernah membahas ini juga bahwa itu keluh ya? Bisa dan bisa juga enggak. Itu bulan apa? Kalau Desember mungkin kembang api. Enggak, itu Bukan ya? sebelum Desember sekitar udah 2 tahun. Dar, setelah ledakan ada apa ya? Kami khawatir begitu saya bilang coba dicek ke atas. Ya takutnya ada batu atau apa gitu kan? Iya, Dicek? dicek nggak ada, cuman ada kucing mati kepala kebakar. Jadi kepala utuh tapi dari leher itu seperti dibedah Ya dan Allah. habis bakar. Ada kucing terbakar dari leher ke bawah. Itu maaf, kucing peliharaan atau Bukan. tidak ada kucing peliharaan? Saya berpikir Saat itu juga ada kucing terbakar. iya, karena kita turunkan ke Ini kubur. benar kan Mbak? Benar. Maaf ya. Pasti cerita ini juga sudah ke beberapa orang dan ada yang percaya ada yang tidak kan ya? Iya, Anggap saya nggak percaya. iya. Terus apa lagi? Saya di kaca itu tulisannya pakai darah. Mati Sih, kamu. coba. Di kaca apa? Jadi Kaca ada depan kaca kamu. kayak toilet gitu. Di kamar mandi. Di kamar mandi, biar nggak tegang. Di kamar mandi. Jadi depan kamar mandi itu ada kaca rias. Nah di situ tulisannya mati. Warnanya itu merah seperti darah. Hey, Ustad, ini kapan kejadiannya? Sering, aku terus yang Saya diliatin itu kalau mainnya kapan? Ntar dulu Ustad, lagi seru. Sebentar. mungkin sekitar pertengahan Oke, tahun. jadi pertengahan tahun kemarin di kaca di dekat kamar Kamar mandi mandi. ada tulisan Mati. mati. Iya. Bisa dihapus tulisannya. Bisa dihapus sama abang aku. Feby lagi yang lihat. Aku sering diliatin seperti itu. Dari bahan apa itu tulisannya? Aku nggak megang, langsung dibersihin sama abang aku. Pakai waslap. Ih serem banget sih. Iya. Udah kayak di film-film horor gitu. Iya. Tapi ini kejadian nyata. Kejadiannya nyata makanya. Aku juga bingung. Percaya atau enggak percaya Kak Ivan, itu yang kita alamin. Saya juga udah ikhtiar kemana aja. Sampai yang bantuin saya tuh hampir mati. Hah? Ustad bantuin Ustad. Jangan Ustad. Yang mau bantuin sampai hampir mati gimana? Ya, saya ikhtiar Kak Ivan, itu percaya atau enggak percaya. Begitu sekali main itu bukan 1, 2, 3. Tapi melainkan 5 dari berbagai daerah. Apanya? Kirimannya itu orang pinternya ke saya dan keluarga saya. Datang. Kirim paket khusus Kak Ivan. Berbentuk gaib. Begitu saya disembuhin hilang, nanti datang lagi paketnya. Dan ini sudah berlangsung berapa tahun? Ya ini kita ketahuan begini hampir 4 tahun. Pertama awalnya adikku sakit. Saya nggak tahu ternyata saya pun sakit gitu. Jadi awalnya Sebentar. iya. Ibu mau kemana? Ibu mau kemana? Ke situ-situ ibu. Mau ke toilet katanya. Maaf ya pemirsa, ini acaranya juga acara ibu-ibu ya gitu. Karena nggak bisa nahan toilet. Ya udah ibu ini lagi tegang bu, maaf ya. Jangan di situ pipisnya.
Oke, oke. Oke, oke. Maaf. Aduh ini banyak intermezzo sekali. Oke, Iya. sudah beberapa tahun ini kejadiannya berlangsung. Sudah dan jujur aja Kak Ivan, kalau kita cerita, saya nggak bisa nangis itu di depan keluarga saya karena semuanya berawal dari saya. Kenapa? Kenapa jadi menyalahkan diri sendiri? Sebelum saya kesini adik saya kesurupan Ya Allah. dan mereka itu bilang gara-gara kamu saya benci kamu. Mereka tuh siapa? Orang yang mungkin Kita nggak Orangnya. Iya. Jadi kalau mereka lebih dari satu orang. Bisa dibilang satu keluarga mungkin tidak mempercayai adanya Allah. Maksudnya ya entah Yang namanya mengirim kutukan, tersebut. iya atau seperti apa aku nggak ngerti. Cuman memang satu keluarga ini membenci banget keluarga kami. Terutama Kak Fitri. Kak Fitri sama aku. Aku yang ya aku bisa dibilang mau dijadiin tumbal. Oke. Bisa dibisikin ke saya? Ini maaf, sini aja. Maaf ya Mbak Fitri. Oke. Mau tahu nggak? Apa? Ini acara apa sih ini? Jangan tidur. Oke, iya udah. Oke, jujur itu Kak, informasi dari siapa? bukan 1-2 orang, Sama ke situ lagi, situ lagi, situ lagi. beda orang. Oke. Hubungannya nggak baik. Iya, Oke. kita sudah pisah. Ustaz. Kenapa? Kenapa? Ngantuk. Orang kita tegang. Ya kalau tegang semuanya kan ya nggak enak pagi-pagi kok tegang. Happy. Oke. Kasihan Ustaz. Iya Pak Ustadz, saya jujur capek kayak gini Pak Ustadz. Saya itu baru 10 menit udah capek dengerin cerita, apalagi 11 tahun. Ustaz. Sampai anak-anak saya, keponakan saya itu kalau kita lagi datang sampai mereka keluar darah. Apanya yang keluar Dari darah? hidung. Mimisan. Karena nggak ada riwayatnya anak saya begitu, nggak pernah. Tahu-tahu kalau kita lagi sakit bersinggungan tuh dia keluar darah dan darahnya itu kental. Jadi Saya berurutan. yang mau saya tanyakan begini. Emang keluarga Mbak siapa namanya? Fitri. Mbak Fitri itu suka ngamal-ngamalin apa sih sebelumnya? Sekeluarga. Iya. Iya Pak Ustadz. Sebelum itu sering ngapain gitu loh maksudnya. Gini Pak Ustadz. Karena kalau- dari tadi saya cuma pengen lihat ada apa sih gitu. Banyak pengen. Tak liatin rumahnya Mbak Fitri saya liatin. Nggak taunya nggak kelihatan saya. Orang rumahnya di mana? Lah iya, Ustaz ngeliat saya di sini. rumput. Mana kelihatan ya? Iya. Maksudnya ngamalin apa? Karena gini, Gitu Ustaz loh. itu tidak pernah mau dikit-dikit suzon menuduh seorang. Jadi kita lihat diri bisa kita aja, sendiri. Bisa aja sebelumnya itu sering ngamalin sesuatu untuk nolak sihir umpamanya, untuk nolak santet umpamanya. Sering itu Untuk dibaca. nolak tuh. Nolak, Tapi justru datang. mengundang. Kebetulan ada sebuah kejadian akhirnya tertuduhnya itu. Iya, Dan biasanya kebetulan gitu. jin memanfaatkan kondisi seperti itu. Mungkin Insya Allah Ustaz, kayak gitu. Iya. Di rumah. Sering ngamalin sesuatu untuk nolak sihir dulu. Iya, karena kan kita berobat berbagai macam Pak Ustadz ya. Suruh jikiran, saya sendiri pun sampai 3 kali. Yang terakhir ini karena saya sering ngikutin aja Pak Ustadz, saya takut musyrik, saya takut sirik. Akhirnya Nggak apa-apa ya sadar, sudah nggak iya, apa-apa. Ini kan Iya. hanya informasi dari saya karena biasanya begitu. Jadi orang itu awalnya bersih-bersih rumah. Lagi seneng nih acara apa bersih-bersih rumah, semua jin tendangin aja. Ya jin kan marah lama-lama. Itu tukang bersih-bersihnya, tukang sapu-sapunya itu pergi, datanglah bejibun jin. Malah ganggu.
Dibersihin lagi, lebih datang lebih banyak. Dibersihin lagi banyak, akhirnya yang bersih-bersih capek dia. Habis itu nggak mau datang. Iya. Ngerti maksudnya ya? Ngerti? Nah. Kita ibaratin Misalnya. secara realistisnya. Depan kita ada preman suka nongkrong. Heeh. Kita tendang, pergi lo. Datang segerombolan jadinya. Iya. Tapi bukan berarti kita ngasih makan terus dia jadi betah. Tapi tinggal senyumin aja udah gitu ya Ustadz ya. Iya. Hidup berdampingan. Iya. Gitu ya. Ya harusnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak perlu istilahnya bersih-bersih jin itu nggak perlu karena kita tidak tahu jin itu apa kerjaannya. Tapi kadang-kadang orang-orang tertentu itu jin itu dikambing hitamkan itu. Bukan saya mau membela jin nggak sih.